Ini sih. Halo. Halo Bu. Silakan masuk. Ya. Silakan duduk. Iya Ibu. Di sini Mbak ingin berkonseling ya dengan saya. Iya Ibu. Terus Sebelumnya ini dengan Mbak siapa namanya? saya dengan Daka Ibu. Oh, dengan Zahra ya. Oke, sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri dulu. Nama saya Nazoli Rifni Putri. Saya lulusan Universitas Indraprasta PGRI, jurusan Bimbingan dan Konseling. Nah, di dalam konseling ini ada yang bernama sesi konseling profesional. Di sini saya akan mendengarkan keluh kesah Anda dengan durasi minimal 20 menit atau 30 menitan ya. Siap? Siap. Oke, kamu bisa ceritain apa yang kamu rasakan? Jadi gini Bu, saya punya permasalahan. Iya. Sekarang ini kan saya mahasiswi kali semester 3. Dan saya tuh ngerasa di semester 3 ini nggak tahu kenapa semangat saya untuk belajar dengan skripsi itu terganggu. Bahkan bisa dibilang cenderung nggak ada gitu semangatnya. Oke. Terus? Salah satu faktornya itu kalau menurut saya ya karena ada permasalahan keluarga yang belum selesai gitu sih. Jadi saya kayak kebawa di pikiran. Kalau misalkan saya di kelas juga kadang-kadang tadinya lagi fokus nih merhatiin dosen, lagi mengusahakan materi, tapi bisa aja tiba-tiba pikiran saya ngeblank terus langsung tertuju ke sana lagi, ke masalah itu lagi. Oke, itu saja berarti permasalahan internal ya dari keluarga. Iya. Sebelumnya emang pernah terselesaikan atau Belum pernah diselesaikan sih karena gini, permasalahan itu sudah pernah sempat diobrolin lah gitu ke seluruh anggota keluarga. iya, Tapi kayak ya udah cuma obrolan aja, nggak benar-benar nggak ada tahap penyelesaiannya ya? nggak ada penyelesaiannya, nggak ada solusi yang diberikan gitu dari masing-masing anggota keluarga. Kalaupun ada solusi, tapi solusi itu nggak pernah dipakai, cuma didengerin aja dan kayak angin lalu aja gitu. Jadi itu yang membuat kamu jadi nggak serius belajar gitu kayak semester sebelumnya ya, yang semangatnya tuh masih ada, tapi sekarang karena permasalahan itu munculnya lebih lagi ya, jadi kamu nggak konsen gitu sama belajar. Oke. Kamu mau dengar saran saya atau gimana? Apa punya keputusan sendiri gitu? Menurut kamu apa yang harus kamu lakukan atau gimana? Kalau untuk saya pribadi ya itu sih Bu yang saya bingungin, gimana caranya biar saya nggak seenggaknya tuh untuk sementara waktu nggak terfokus ke permasalahan itu dulu gitu. Saya harusnya tuh lebih fokus ya ke masalah akademik saya sendiri gitu, soal belajar, soal tingkatin nilai saya, apalagi sebentar lagi mau ujian semester kan ya Bu. Tapi tuh kayak ya gitu Bu, tadinya sih saya awal-awal semester 3 itu masih semangat gitu, masih ada semangat, masih yang bener-bener ngerjain tugas pun tuh saya rajin gitu. Misalkan deadline-nya seminggu lagi saya udah kerjain jauh-jauh hari, kayak pokoknya ya jauh-jauh hari deh sudah selesaiin semuanya. Jadi kamu nggak mepet ya? Iya, jadi mepet ngerjainnya. Terus kadang juga kemarin saya UTS tuh saya ada yang sebenarnya saya ada waktu buat belajar tuh ada banget, tapi nggak tahu kenapa di saat saya mau serius, mau buka buku, mau ngulas-ngulas materi buat ujian nanti, perasaan saya untuk baca atau seenggaknya lebih tahu deh nih bagian-bagian mana aja yang pentingnya buat ujian itu saya nggak ada rasa ke situ gitu. Malah saya tuh sibuk entah nonton YouTube atau scrolling Instagram, atau misalkan saya kalaupun baca buku nih, saya baca bukunya baca buku fiksi gitu, atau saya baca buku-buku yang isinya tuh cuma tentang kayak quotes yang bisa bikin hati saya tenang kayak gitu sih. Tapi ada berarti ada dong hal-hal lain yang bikin kamu
apa ya, pikiran kamu tuh nge-distract gitu. Kalau kamu tuh nggak usah mikirin hal itu gitu, dengan kamu buka YouTube, nonton film gitu ya misalnya, ada berarti hal-hal kayak gitu kan yang mungkin kamu nggak kepikiran akan masalah itu gitu. Iya sih ada Bu, ya itu, tapi maksudnya itu tuh kan Jadi nggak ada hubungannya sama sama proses akademis saya ya. Jadi saya merasa pas ngelakuin itu pun iya sih terdistract memang, tapi nggak ada yang saya dapat dari segi ilmu buat ilmu perkuliahan gitu tuh nggak ada kan, karena jatuhnya ya saya cuma menghibur diri sendiri. menghibur diri sendiri, senang-senang doang, nggak Terus kamu ada kesibukan nggak? Kesibukan misalnya kesibukan di luar di luar apa? Di luar kayak nonton film gitu ya. Di luar menghibur diri gitu. Kayak ikut kegiatan apa gitu? Kamu ada nggak? Sejauh ini saya ikut ini sih Bu, ada pengajian di setiap hari Minggu atau enggak hari Sabtu, nggak tentu, pokoknya antara 2 hari itu. Terus ya kesibukan saya kalau nggak ngaji itu ya di rumah aja sih, paling keluar main atau kalau diajakin temen nugas gitu di luar baru tuh saya keluar. Kalau di rumah ya itu nonton, terus apa enggak ya bantuin ibu saya juga kan, beres segala macam, ngerjain pekerjaan rumah lah. Kamu di kampus atau di lingkungan sekolah gitu, misalnya lingkungan sekolah yang dulu gitu, ada kelompok belajar nggak? Mungkin itu bisa jadi salah satu cara yang bisa buat kamu gak kepikiran akan hal yang ada di rumah gitu, jadi kamu bisa sambil belajar sama teman-teman kamu gitu. Tapi kalau waktu ini misalnya misalnya temen kamu bisa Sabtu atau Minggu gitu, ya udah kamu hari itu kamu belajar, jadi kan sekalian tuh sambil kamu menghibur diri sambil kamu belajar juga kan. Nah, jadi akademis kamu tetap jalan gitu, walaupun kamu tetap sambil main sama teman kamu gitu. Mungkin dengan cara itu kamu bisa apa ya, belajar sambil melupakan hal itu gitu, dibanding kamu kalau misalnya di rumah kan ya kan pasti ada aja kan yang membuat kamu kepikiran lagi, terus kayak kamu di kampus aja suka kayak tiba-tiba teng gitu kan. Karena mungkin posisinya lagi serius kan belajarnya, jadi kayak kamu bengong terus bikin kamu kosong apa gimana, terus itu masuk lagi gitu. Jadi mungkin kalau kamu misalnya belajar ditemenin gitu sama teman kamu yang kamu suka gitu, kayak suatu kelompok belajar gitu, mungkin kamu bisa kali fokus sama akademis kamu gitu. Nah kalau dulu di sekolah saya ada Bu, dan di kuliah sekarang juga sebenarnya ada. Nah cuma itu dia seru, semuanya seru. Kelompok belajar saya itu isinya orang-orang yang seru, terus memang gimana ya, balik ke saya. Kita juga sempat beberapa kali tukar cerita soal masalah ya yang kita hadapin sekarang gitu. Nah tapi Bu, kendalanya tuh kalau untuk belajar di luar mungkin ini ya, kan jarak rumah kita masing-masing jauh-jauh, terus sama kendala jarak itu pertama, terus juga kedua kendala transportasi mungkin ya, karena kalau saya pribadi itu sendiri, saya tuh tipe orang yang nggak terlalu bisa naik angkutan umum, kecuali kayak Gojek gitu, ojek online gitu saya masih bisa lah. Tapi kalau udah kayak kereta, angkot itu tuh saya bisa dibilang nggak bisanya tuh, karena selain saya nggak berani pergi sendiri, saya tuh nggak hafal rute jalan sama rute angkotnya itu tuh, kayak misalkan angkot jurusan ini tuh kemana gitu. Oh, dari situ kamu struggle-nya ya buat buat kelompok belajar itu gitu. Iya. Atau enggak gini, setiap pulang kampus gitu, kamu misalnya pulang kampus misalnya jam berapa biasanya itu kalau di kampus saya itu perkuliahan dibagi 2 sesi Bu. Jadi ada kadang kala kita masuk pagi, kadang kita masuk siang. Jadi kalau yang pagi itu pulangnya siang, sekitar habis libur jam 1:30. Kalau yang sesi siang itu pulangnya sore jam 5:30 atau jam 6. Mungkin kalau kamu lagi pulang jam 12:30 atau jam berapa gitu, kamu ini aja ngolah yang udah dijelasin tuh sama dosen. Jadi kamu nanti di rumah gak usah belajar lagi gitu. Kamu sama teman kamu misalnya kasihlah waktu 30 menit untuk kamu langsung kemana gitu, atau di kampus aja gitu, kamu ngolah soal-soal lagi sama teman kamu. Jadi kamu masih balance gitu antara akademis kamu dan hiburan kamu gitu istilahnya. Jadi mungkin dengan cara itu ya menurut saya kamu bisa dengan perlahan kamu
apa ya, nggak melupakan sih, maksudnya kayak udah iya nanti kan selalu terfokus. iya nggak terlalu terfokus ke situ gitu. Iya sih, biasanya belum kepikiran sih, belum sempat kepikiran kalau untuk saran yang bilang tadi gitu. Kan udah berarti emang dicoba ya Bu, jadi Coba. kayak selagi saya mungkin di luar masih punya banyak waktu, jadi diefektifkan waktu itu buat ya itu tadi apa yang saya pengen. Iya. Akademi saya tuh Ya kamu nggak kesampaian gitu di iya, rumah gitu iya, ya kan, iya. lebih digali lagi. Mungkin kamu emang punya potensi gitu mungkin, atau kamu ikut kegiatan-kegiatan di kampus atau di luar kampus, misalnya kayak ada volunteer atau apa, kamu ikut gitu biar kamu bisa men-strike pikiran-pikiran itu gitu. Kalau emang belum ada jalan keluarnya ya sebisa mungkin, tapi kamu harus kalau emang bisa dicari jalan keluarnya ya kamu coba rembukin sama keluarga kamu buat dicari jalan keluarnya, kan takutnya kalau misalnya terus-terusan ada masalah ini gitu kan yang bikin kamu jadi terganggu akademisnya, itu kan juga gak bagus kan buat kamu sendiri gitu. Gitu. Volunteer tadi juga. Iya. Saya sempat sebenarnya diajakin Bu beberapa kali sama teman saya volunteer, entah apa ikut, ada sebenarnya program di kampus saya namanya UPBK bukan kampus Merdeka. ya, kampus Merdeka itu kampus mengajar. Jadi di sana kita nanti setelah saya semester 4 saya bisa entah bantu mengajar atau saya membantu guru BK di sekolah, tergantung penempatan dari kampus saya ini, saya ditempatin di sekolah atau di kampus juga gitu. Iya, tapi saya itu dia Bu, saya juga karena itu ya mungkin pengaruh dari masalah itu gitu. Saya jadi ada perasaan kayak kayaknya nggak bisa nih, saya insecure, tapi insecure-nya ke bidang situ, bidang apa bukan bidang, ke potensi saya sendiri, kayak nggak bisa nih, saya takut nggak fokus itu dia, karena saya mikirnya nanti gimana kan, namanya kalau udah ikut kegiatan-kegiatan kayak gitu berarti ya kita harus profesional kan ya Bu, nggak boleh terdistract atau kebawa sama masalah di rumah. Terus juga kalau di rumah kita nggak boleh bawa masalah yang di luar ke dalam ya kan, ya kayak gitu sih. Jadi kamu nggak bisa ikut yang kegiatan kampus Merdeka itu karena kamu takut ke distract gitu ya? Iya, saya kayak takut ke distrik, sama kayak saya meragukan potensi saya sendiri. Kamu bisa Fatia, kamu bisa Zara. kamu bisa, jangan apa ya, jangan kurang percaya diri gitu. Kamu bisa, saya yakin gitu kamu ada potensi gitu. Nggak, walaupun saya pertama kali ketemu sama kamu ya, kelihatan kamu tuh berpotensi gitu. Jadi ikutin aja kegiatan-kegiatan positif yang ada di kampus, apa ya udah diwadahi gitu kan, tinggal ikut aja gitu. Walaupun kalau nggak salah ada saksi lagi ya atau gimana, Iya, ada saksi lagi ya. Iya, katanya sih kayak gitu. makanya nggak apa-apa, daftar dulu aja gitu, siapa tahu kamu terima itu menjadi apa ya, dampak yang bagus gitu buat kamu ke depannya kan. Jadi kamu mungkin walaupun kamu apa ya masih kepikiran nih nanti di rumah tentang masalah itu, tapi kan di luar kamu jadi mungkin bisa lupain sedikit demi sedikit karena kamu sibuk kegiatan di luar kampus kamu gitu. Itu menurut saya. Kuncinya emang ya kita harus percaya diri. Iya, bisa diri. Sama ya berani nyoba aja dulu ya kan, nggak ada yang tahu ya, siapa tahu emang itu dia. Iya, itu cuma jalan kamu buat ngelupain masalah itu gitu ya. Siapa tahu nanti kamu terima terus ya emang udah jalannya gitu. Kamu terus ikut itu gitu sambil melupakan masalah itu kan. Malah dari situ mungkin saya ilmu lagi buat gimana sih biar bisa berkomunikasi yang lebih baik, biar masalah itu selesai. Iya. Gitu. Atau kamu dapat jalan keluar juga kan sambil kamu lagi di jalan apa gimana. Kan biasanya emang ide-ide tuh muncul pas kita lagi mau di jalan gitu, lihat apa-apa gitu, nggak mumet gitu. Kalau di rumah kan kadang kita jadi kayak mumet gitu, pikirannya itu lagi kan. Ya mungkin menurut saya kamu coba dulu kegiatan-kegiatan yang udah ada nih, udah diwadahi sama kampus kamu gitu. Atau nanti kalau kamu misalnya ada tawaran-tawaran volunteer itu kamu bisa ikut. Intinya saya harus Percaya diri, ya berani. Itu sih yang harus kamu coba ya. Kamu apa sih favoritnya selain nonton YouTube gitu, maksudnya kayak apa sih yang buat kamu semangat gitu, nyemangat gitu? Kamu ada ini? ada sih Bu. Saya ya itu tadi, saya nonton YouTube tuh kebetulan saya suka Iya.
nggak juga sih, musik musik lain juga kayak ikut dari Indonesia atau apalah gitu, tapi emang saya cenderung nanti suaranya sudah belum dapat. Tapi saya cenderung memang lebih ngikutin tuh K-pop gitu mas. Bu, kalau misalkan saya nonton atau dengerin musiknya emang terdistraksi kayak ya seneng gitu, saya seneng. Terus juga kayak apa ya, K-pop buat saya tuh kadang Healing ya, kayak Iya. penyembuh kamu gitu, penyembuhan gitu. meskipun emang sifatnya sementara, Iya. nggak selamanya, tapi seenggaknya ya itu bikin saya lupa atau ya bikin saya tes lagi lah, itu nggak mutek-mutek di situ aja pikiran saya di permasalahan itu tadi. Sebelumnya kemarin tuh saya kan juga ikutin ya. Oh iya harus dulu. Terus kamu tahu M Block kan? Oh ya tahu. Iya, di situ tuh ada event K-pop gitu. Nah, dia tuh buka volunteer. Nah, itu kamu bisa cari tahu tuh, kayaknya bakalan buka event lagi tuh namanya Pilen. Nah, kamu bisa ikutin kayak gitu tuh kan, sekalian kamu ada pengalaman kan, jadi ada pengalaman, terus kamu kayak have fun juga kan di sana gitu. Itu namanya Pilen tuh, kamu kalau itu bisa cari-cari info di situ. Kayaknya bakal buka lagi volunteer. Yang event itu sebenarnya saya tahu, tapi pas hari itu kebetulan saya juga pergi. Jadi nggak bisa saya ya? udah ada keinginan untuk ke sana, cuma ya itu dia saya pergi. Jadi nggak bisa ya? Nggak bisa. Tapi soal volunteernya saya belum tahu kalau ternyata dia buka ada volunteer gitu. Saya baru tahu dari ibu, makasih banget loh. Iya, saya juga baru tahu. Ya masih ada lagi kan yang disampaikan, yang diceritakan biar Ya udah cukup sibuk, udah cukup terjawab dan terbantu dari solusi-solusi administrasi, dan memang sebenarnya ya itu dia. Tadi kita dari depan tuh udah. oh iya, belum tertutup pintu. Iya, nganterin dia. Saya sudah cukup terbantu dan terjawab. Permasalahan yang saya hadapi sudah cukup terbantu dan terjawab dari sosial edukasi, dan memang kalau dipikir-pikir lagi ya, kalau saya pikir-pikir lagi, memang satu-satunya cara selain permasalahan itu diselesaikan, ya mungkin untuk kesibukannya memang saya cari kesibukan dia sibuk. Iya, itu biar yang utama, biar nggak terlalu terfokus gitu pikiran kamu ke situ gitu, terus kamu dibagi. Kamu kapan UAS, ujian akhirnya kapan? puasa uas kayaknya sekitar bulan Desember ya, tapi entah itu di awal, di tengah, atau di akhir gitu. Dari sini mungkin kamu dari sini habis ini nih gitu, mudah-mudahan kamu bisa maksimal gitu kan, apalagi dikit lagi ya, sebulan lagi kan UAS gitu, mudah-mudahan lancar terus UASnya. Permasalahan yang ada di rumah kamu cepet teratasi, cepet ada solusinya ya, semoga biar kita nggak ketemu lagi. Ya kan, emang paling bagus gitu kan kalau ada konseling gitu. Oke. Terima kasih atas waktunya. Saya mohon maaf bila ada kesalahan kata. Oke, kamu akan ke Ya, terima kasih banyak juga ya. sama-sama Ibu. Iya Ibu, makasih banyak ya Ya, Ibu. semangat terus ya. Hati-hati di jalan.